Bismillah walhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik jamaah, melanjutkan pembahasan sebelumnya, kita masih membahas tentang bab al-ghuslu yang berkaitan dengan mandi. Di pekan sebelumnya kita membahas tentang hal-hal yang menyebabkan seseorang itu wajib atasnya untuk mandi junub, mandi wajib. Yang pertama karena keluar mani, sperma. Kemudian yang kedua karena hubungan badan, sekalipun tidak sampai keluar, berhubungan badannya saja sudah mengharuskan mandi, apalagi sampai keluar. Kemudian karena selesai dari haid dan nifas. Yang keempat yaitu karena kematian. Yang kelima karena masuk Islam. Berikutnya kita akan bahas tentang mandi-mandi yang dianjurkan, yang mustahab. Yang pertama ghuslu al-jum'ah, mandi sebelum sholat Jumat. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum mandi sebelum Jumatan, karena ada nas dalilnya banyak sekali. Mandi gatasala yaumal jum'ah, atau dalam riwayat lain ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat itu wajib setiap yang baligh. Sehingga di sini ada yang mengatakan hukumnya wajib. Ya, yang kedua adalah qaul jumhur, itu sunnah. Dihukumi dengan sunnah, sehingga kalau antum misalnya tidak sempat mandi, ya, kemudian langsung Jumatan, maka Jumatannya apa? Sah. Kemudian yang kedua yaitu mandi untuk melaksanakan sholat Idain. Sholat Idain, Idul Fitri ataupun juga Idul Adha. Yang ketiga, disunahkan untuk mandi janabah itu bagi orang yang selesai memandikan yang meninggal. Dalam hadis disebutkan man ghassalal mayyit falyaghtasil wa man hamilahu falyatawadda. Siapa yang memandikan mayit hendaknya dia mandi. Falyaghtasil di sini dihukumi dengan sunnah. Dan siapa yang membawanya maka hendaknya dia berwudu. Karena itu Abdullah bin Umar mengatakan kunna naghsilul mayyita famina man yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Ini amalan para sahabat. Ketika ada nas hadis dari Rasul dalam riwayat Abu Daud, siapa yang memandikan mayit hendaknya dia mandi. Mandi apa di sini? Mandi wajib.
Abdullah bin Umar mengatakan ketika kami memandikan mayit, di antara kami ada yang mandi dan ada yang tidak. Adanya yang mandi dan adanya yang tidak, ini menunjukkan apa? Sunnah. Bisa dipahami? Kemudian yang keempat yang disunnahkan itu adalah dukhul Makkah, ketika masuk Makkah. Ibnu Munzir mengatakan bahwa mandi besar ketika hendak masuk Makkah dihukumi dengan sunnah. Sebagaimana disebutkan dalilnya dari riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar annahu kana idza dakhala adnal haram amsaka 'ani talbiyah thumma yabitu biditwa thumma yusalli bihi subha wa yagtasil. Ada yagtasil. Lalu apa landasan Abdullah bin Umar melakukan ini ketika hendak masuk ke haram, ke Makkah itu dia mandi? Kata Abdullah bin Umar, yahduthu anna Nabi SAW kana yaf'alu dzalik. Kata Abdullah bin Umar, karena Rasul senantiasa ketika masuk Mekah itu mandi. Tapi mandinya di sini tidak dihukumi dan apa? Wajib, tapi sunnah. Masuk Masjid Toserba, sunnahnya mandi atau wajib? Ini tergantung. Kalau antum dalam kondisi janabah, maka dihukumi dengan wajib mandi dulu. Yang kedua, kalau antum bau apek, ya, bau ketek, bau dahdir, bau lendir, ya, ini dihukumi dengan sunnah. Tapi nggak berseka, pakai parfum, ya, sudah menggunakan pakaian yang bagus, tidak perlu mandi. Yang wajib ima yang sunnah. Yang kelima, ghuslu al-ihram, karena dia hendak ihram, hendak melaksanakan ihram imma umrah ataupun haji, ya, maka disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu, dan mandinya semaksimal mungkin. Lihat bagaimana Islam ini mengajarkan jiwa sosial kita ini, hatta dalam masalah perbauan. Masalah bau saja dijaga dalam Islam ini, jemaah. Rasul SAW dalam hadisnya, siapa yang memakan, ya, bakso bawang atau yang berbau, la yaqrabanna masjidan, jangan dulu mendekati. Sampai apa? Menyelesaikan dulu. Sama diri sendiri aja baunya udah nggak kuat, apalagi sama orang lain. Laki-laki ini kalau lewat itu harumnya wangi. Kenapa? Itu sunnah. Maka minyak wangi itu hukumnya bisa jadi wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Salat itu wajib. Salat itu tidak sempurna salatnya, ya, sampai apa? Sampai menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan badan tadi. Salatnya wajib, tapi bau apek dianya, bubar itu masih. Anak mau deket si eta, teu konsen. Nah, dia dihukumi pakai parfumnya sebagaimana dihukumi salatnya wajib. Dia laki-laki itu dipesakna parfum, di kantongnya siwak, ieu rokok. Aduh. Yang keenam, dihukumi sunnah untuk mandi yaitu ketika pingsan atau selepas gila. Setelah pingsan atau setelah
gila, maka dianjurkan untuk apa? Untuk mandi. Poin berikutnya jamaah, yaitu faraidul ghusli, fardu mandi. Apa saja sih? Yang pertama, niat. Lihat bagaimana jamaah urgensi niat ini. Saya analogikan tiga. Ada orang yang mandi janabah dan meniatkan untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Apa? Dia mandi janabah disertai dengan menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Bisa dipahami? Nomor 2. Dia mandi janabah secara mutlak. Tidak diniatkan untuk raf'il hadatsil asghar atau akbar. Dia tahu untuk janabah saja. Bisa dipahami? Yang ketiga, dia meniatkan hanya liraf'il haditsil akbar, untuk menghilangkan hadas besar saja. Hadas kecilnya dia tidak diniatkan. Jadi sudah ditayin dia, sudah ditentukan. Maka tiga hal ini akan berbeda hukumnya jamaah. Apalagi si horeng nomor 4. Henteu aya niat. Mandi gitu. Yang jelas nomor 4 harus diulang deui. Kenapa? Karena niat itu menjadi fardul ghusli. Adapun yang pertama jamaah, maka seseorang yang mandi besar diniatkan hadas kecil dan hadas besar supaya hilang, maka sudah include dua-duanya dengan niat tersebut. Ya, jadi tidak perlu wudu lagi. Yang kedua, dia diitlaqkan mandi janabah, tidak diniatkan yang satu dengan hadas kecil atau yang dua hadas besar, mutlak saja dia sudah paham, niatnya sudah apa? Sudah ada, maka masuk dalam hal ini hadas asghar hilang. Sehingga dia tidak perlu wudu lagi. Adapun yang ketiga, ketika sudah ditayin, sudah ditentukan untuk menghilangkan hadas besar, kata para ulama, maka selepas selesai mandi dia harus wudu untuk melaksanakan sholat. Bisa dipahami ini? Coba Mang, ulang Mang. Siapa yang mau ulang? Kalau sudah hafal ini boleh pulang lah. Apa yang pertama tadi? Niat untuk menghilangkan hadas kecil, hadas besar, include dua-duanya. Dimutlakan, diumumkan, tidak hadas kecil, hadas besar. Pokoknya dia mandi janabah sudah niat, maka apa? Masuk dalam hari hadas kecil, hadas besar. Yang ketiga, dia ditentukan hanya hadas besarnya saja, maka dia harus apa? Wudu kembali. Anu kaopat si horeng, teu sadar manehna baseuh, teu sadar man, oh nah urang teh geus baseuh deui ieu. Kalau gila harus mandi lagi dia karek sadar. Ya, itu niat. Jadi harus niat. Yang kedua, ta'mimul badan bil ma'. Ta'mimul badan bil ma'. Sekujur tubuhnya harus basah. Sekujur tubuhnya harus basah. Karena itu Al-Imam An-Nawawi mengatakan ifadatul ma'i ala jami'il badani sya'ruhu wa basharuhu wajibun bila khilafin. Mengalirkan seluruh air ke seluruh anggota tubuh, apakah rambutnya ataupun kulitnya, ini adalah satu kewajiban. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Lamun buuk anu geus lepas mah, bi
teu kudu di mandian. Ngararepot sorangan. Rambut sudah rontok, kuku sudah dipotong. Baru apa? Selesai haid. Terus ieu kudu dibawa mandi eunah. Anu rontok teh, kuku anu dipotong teh. Gak ada seperti itu, ngararepot sorangan. Tidak perlu. Jadi harus ya ifadatul ma ala jami'il badan. Ifadatul ma ala jami'il badan, kita sudah bahas di muqaddimah bahwa mandi itu ada dua. Mandi akmal, mandi majizi. Akmal itu yang akan kita bahas. Adapun majizi cukup ngojai ngeus beres. Dia masuk ke air kolam, mandi, sudah. Tapi kalau akmal nanti ada dia wudhu dulu, ya, kemudian menyela-nyela tangan, kemudian wudhu, itu akmal itu, ya. Yang ketiga harus mualat. Apa sih mualat itu? Bersambung. Ya masih rahula dibasuh, ngabaso, terus bagian apa? Badan, enggak, harus mualat, harus selesai saat itu. Yang keempat yaitu di sela-sela, diurut, diusap, sekedar untuk memastikan bahwasanya air itu sudah sampai ke seluruh tubuh. Kemudian yang kelima at-tasmiyah, yaitu membaca basmalah, sehingga nanti dibahas sunanul ghusli, sunah-sunahnya wudu nih, mandi nih yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu menyela-nyela tangan. Ini yang disebut dengan ghuslul akmal, sempurna. Yang kedua izalatul adza, kotoran-kotoran dihilangkan. Kemudian wudu. Yang ketiga apa? Wudu. Yang keempat memulai dari yang kanan, dibasuh yang kanan dulu. Yang kelima 3 kali 3 kali. Kanan 3 kali, kiri 3 kali, seluruh badan 3 kali. Itu sunah-sunahnya, itu mandi yang sempurna. Apa saja yang pertama tadi? Menyela-nyela tangan, kaki, terutama yang apa? Lipatan-lipatan. Yang kedua apa tadi? Apa? Menghilangkan kotoran. Yang ketiga wudu. Yang keempat memulai dari yang kanan. Yang kelima 3 kali 3 kali. Fardu mandi ada berapa tadi? Fardunya mandi ada berapa? 1, 2, sing tarik itu naon ya? Ya, sekujur tubuh harus merata basah. Yang ketiga harus bersambung, berurutan, tidak ada jeda. Keempat diusap. Bahkan bahasa fikihnya itu adalku, diurut. Yang kelima membaca basmalah. Baik. Jadi dengan demikian bahwasanya mandi itu terbagi menjadi 2. Ada mandi yang sempurna dilengkapi dengan sunah-sunah yang tadi yang 5. Ada mandi yang apa? Yang secukupnya. Jadi sunah-sunahnya tidak dipakai. Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan mandi di sini.
Masalah yang pertama, bagaimana jika sepasang suami istri hubungan badan dalam semalam berkali-kali? Maklum, baru beberapa hari nikahnya. Apakah mandi setiap hubungan badan mandi atau dijamak mandinya habis jima? Coba anak menjawab sah. Hah? Kumaha? Enggak boleh, enggak dirapel. Hubungan badannya 5 kali misalnya dalam semalam itu. Bada isya sampai bada subuh itu 5 kali. Apakah harus mandinya 5 kali atau cukup sekali? Aduh, monetari. Jelas ya, berarti sekali. Sunahnya bagaimana untuk mengulang itu? Wudu dulu, ya, basuh kemaluannya. Bisa pahami? Masalah yang kedua, bagaimana kalau seseorang, ya, selesai haid, ya, selesai haid, juga dia janabah yang kedua, bukan karena janabah haidnya, juga janabah. Jadi gabungkan antara selesai haid dengan apa? Janabah. Bisa terbayang di sini? Ini untuk perempuan ini. Dia selesai haid, juga selesai janabah. Dia selesai haid, nggak sampai mandi. Kenapa? Suaminya minta. Hubungan badan sebelum apa? Udah sucian. Sebelum mandi. Aduh, tanggung. Nanti juga mandilah. Bisa tergambar? Entong digambar, entong. Bisa dipahami nih kasusnya? Nah, jangan dibayangkan, aduh bahaya. Ya. Jadi dia selesai dari haid, sudah ra'at, sudah suci, tapi belum apa? Mandi. Tengah malam mandi lagi, subuh harus mandi lagi. Dia gabung, boleh apa tidak? Ini kembali kepada dia madhabnya madhab siapa. Dalam hal ini ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak. Laki-laki, ya, hari Jumat libur, ya, liburnya hari Jumat, lalu dia janabah, kemudian mau Jumatan, maka cukup mandinya apa? Sekali apa 2 kali? Cukup sekali. Atau hari itu juga hari Id, Idul Fitri, digabungkan 3. Itulah yang disebut dengan ta'addudin niyat, poligami niat namanya itu. Apa namanya? Dalam istilah para ulama, salah satunya dalam Sahih Fiqh Sunnah disebut dengan ta'addudin niyah, menggabungkan niat. Yang ketiga, masalah yang ketiga, janabah dia. Apakah boleh mengakhirkan mandi atau harus segera? Jadi kalau orang dalam kondisi dia janabah, imma hubungan badan, imma haid selesai, atau nifas, atau baru dia koma, pingsan, atau baru
selesai dari masa gila dia. Apakah harus segera atau boleh diakhirkan? Misal antum hubungan badan misalnya pada isya, aduh tiris mandi langsung. Diakhirkan sampai apa? Sampai menjelang subuh. Pertanyaannya, boleh apa tidak? Mana dalilnya? Ada nggak dalilnya? Ya boleh atau tidaknya itu harus pakai dalil. Kalau dalilnya nggak ada, wah selama ini anak salah. Coba kita dengar apa yang dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nanya, Umar kurang fakih apa beliau? Nanya, sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayarqudu ahaduna wa huwa junubun. Apakah boleh di antara kita nih kalau junub langsung tidur? Enggak mandi dulu. Kata Rasul, "Na'am." Boleh. Ya, idza tawaddaa ahadukum falyarqud wa huwa junubun. Tapi lebih afdolnya wudu kemudian tidur. Ya mate mandi. Henteu wah, sunahna teu meunang. Cik atuh geus ngaji malah ya. Tiris ku mandina wudu. Bisa dipahami nih? Ada pertanyaan kemarin, Ustaz. Bagaimana hukumnya kalau seseorang mandi janabah dengan air hangat? Pakai sabun. Boleh, asal jangan air mendidih. Paham? Ustaz, boleh gak pakai sabun? Boleh. Atau enggak pakai sabun, sabari ngadahar martabak oke boleh. Paham ini? Jadi ada di kita nggak boleh pakai sabun, boleh pakai sabun, boleh. Yang penting apa tadi? Terpenuhi syarat dan rukunnya. Baik jamaah, insya Allah pekan depan kita akan membahas dengan tayamum. Berkaitan dengan tayamum. Apa itu tayamum? Kapan seseorang itu diperbolehkan tayamum? Ya. Apa syarat dan ketentuannya, dalam kondisi apa saja tayamum itu diperbolehkan? Apakah masih berlaku untuk kita di zaman ini? Apalagi di Cipanas, airnya Masya Allah ya begitu deras, sekalipun air panasnya nggak ada. Insya Allah kita bahas di pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'la.